seorang pemuda bernama Afan Kurniawan tewas tragis. Tubuhnya hancur di bawah roda kendaraan Brimob. Komandan pasukan, Kompol Kosmas Kajugae, langsung dipecat dan dicap sebagai pembunuh. Tapi, benarkah semua kesalahan ada di pundaknya? Atau ada rahasia besar yang disembunyikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe channel Story Kehidupan. Serta tonton sampai akhir agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Pagi itu, matahari baru saja merayap di balik atap rumah-rumah kampung. Cahaya jingga yang hangat menyusup melalui jendela kayu sederhana di rumah Afan Kurniawan. Rumah itu tidak besar, bahkan bisa dibilang sempit. Tapi disitulah cinta dan perjuangan bersemayam. Afan terbangun lebih cepat dari biasanya. Tubuhnya terasa berat setelah semalam pulang hampir tengah malam. Ia mengucek mata, lalu memandang istrinya yang masih tertidur pulas dengan wajah lelah. Seulas senyum singkat terbit di bibirnya, meski hatinya sering kali sesak. Ia tahu betul bagaimana istrinya, seorang perempuan sabar bernama Siti, menahan banyak perasaan sejak kehidupan mereka menjadi serba sulit. Di sudut ruangan, anak kecil mereka, Farel, baru berusia 3 tahun, masih terlelap di atas kasur tipis. Sesekali tubuh mungil itu bergerak gelisah, lalu kembali tenang. Melihat wajah anaknya, semangat Afan seperti terpompa kembali. Demi kau, nak, ayah harus kuat, gumamnya lirih. Afan adalah seorang driver ojek online. Pekerjaan yang digelutinya sejak 2 tahun terakhir, semenjak perusahaan tempat ia bekerja sebelumnya bangkrut. Setiap hari ia menjemput rezeki di jalanan, panas terik atau hujan deras tak lagi jadi alasan. Baginya, yang terpenting adalah bisa membawa pulang uang untuk membeli beras, susu untuk Farel, dan membayar cicilan rumah kontrakan yang sering kali terlambat. Bangun, Bang. Jangan lupa sarapan walau sedikit. Nanti lambung abang kambuh lagi. Suara lirih Siti terdengar. Ia sudah bangun, berjalan ke dapur dan menyalakan kompor kecil. Bau sederhana nasi goreng kecap tercium. Meski tidak seberapa, tetap mampu membuat suasana rumah itu terasa hangat. Afan tersenyum kecil. Makasih, sayang. Kau memang istri paling kuat. Maaf ya, belum bisa kasih yang lebih. Ucapnya sambil memeluk bahu istrinya dari belakang. Siti hanya menggeleng. Matanya berkaca-kaca. Jangan bicara begitu. Yang penting abang sehat. Kita jalani sama-sama. Seketika, suasana hening kembali. Di dalam hati, keduanya menyimpan banyak doa yang tak pernah mereka ucapkan keras-keras. Doa agar hidup bisa sedikit lebih mudah. Doa agar Farel bisa tumbuh tanpa kekurangan. Doa agar suatu hari mereka tak lagi dihina karena terlihat miskin. Setelah sarapan singkat, Afan mengenakan jaket ojek online-nya yang sudah mulai pudar warnanya. Helm di tangannya penuh goresan, tanda betapa kerasnya perjuangan di jalan. Motor bututnya yang setia menemani sudah dipanaskan sejak subuh. Assalamualaikum, sayang. Jaga Farel baik-baik ya. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Bang. Siti menatap kepergian suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada doa, ada harapan, tapi juga ada rasa cemas yang entah dari mana asalnya. Seolah hari itu berbeda dari biasanya, seolah ada firasat yang tak bisa ia pahami. Di jalanan kota, hiruk-pikuk sudah mulai terasa. Klakson bersahut-sahutan, suara pedagang kaki lima memanggil pembeli, dan lalu lalang kendaraan menciptakan riuh yang tak pernah padam. Afan menyalakan aplikasinya, menunggu orderan pertama. Tak butuh waktu lama, pesanan masuk, seorang pelanggan meminta diantarkan ke kantor. Alhamdulillah, rezeki pagi, gumam Afan sambil melajukan motornya. Perjalanan demi perjalanan dijalani. Terik matahari kian menyengat, tapi Afan tak peduli. Ia hanya fokus mengejar target harian. Setiap kali berhenti di lampu merah, ia sempat melirik wajah-wajah pengendara lain. Ada yang tertawa di balik mobil mewah, ada yang sibuk menatap layar ponsel,
Ada pula sesama pengemudi ojek online yang wajahnya terlihat lelah seperti dirinya. Di sela-sela perjalanan, pikirannya kembali melayang pada Farel. Nanti pulang bawa roti kesukaannya ah. Anak itu selalu senang kalau ayah bawa oleh-oleh kecil. Batinnya. Waktu bergulir cepat. Siang menjelang sore, Affan merasa tubuhnya mulai letih. Ia sempat mampir ke sebuah warung sederhana untuk minum teh hangat dan mengisi baterai ponsel. Saat itu, ia sempat berbincang dengan teman sesama ojek online. "Fen, hati-hati ya. Katanya di pusat kota ada demo besar. Brimob turun tangan. Jalanan jadi kacau," ucap temannya. Affan mengangguk pelan. "Iya, aku dengar juga. Semoga aman-aman aja. Aku juga pengen cepat pulang." Namun siapa sangka, takdir justru membawanya ke arah yang berbeda. Sore itu, langit mulai berwarna keemasan. Lalu lintas makin padat. Affan menerima orderan terakhir di kawasan yang agak dekat dengan pusat kota. Ia sempat ragu, mengingat kabar adanya demo. Tapi demi tambahan ongkos untuk membeli susu Farel, ia memberanikan diri. Suara massa terdengar dari kejauhan. Teriakan, yel-yel, dan dentuman sepatu pasukan keamanan memenuhi udara. Jalanan makin semrawut. Beberapa kendaraan Brimob tampak melaju dengan kecepatan tinggi. Affan berusaha tetap tenang, mencari jalur yang aman untuk melintas. Ia hanya ingin segera menyelesaikan pekerjaannya dan pulang ke rumah. Namun, di balik segala kesibukan dan kericuhan itu, satu peristiwa besar tengah menantinya. Hari itu, tanpa ia sadari, roda besi raksasa akan merenggut napasnya. Nafkah yang ia perjuangkan setiap hari akan terhenti untuk selamanya. Sementara itu, di rumah, Siti sedang menyuapi Farel. Anak kecil itu menolak makan dan terus bertanya, "Ayah mana, Bu? Ayah kok lama?" Siti tersenyum getir, berusaha menenangkan hati kecil anaknya. "Ayah sebentar lagi pulang. Nak, sabar ya. Kita tunggu sama-sama." Namun, jawaban itu hanyalah penenang sesaat. Karena di luar sana, roda kehidupan telah bergerak ke arah yang tak seorang pun bisa hentikan. Dan senja itu, langkah Affan menuju pulang terhenti di tengah jalan raya. Suara riuh massa semakin mendekat. Dari kejauhan, teriakan lantang bercampur dengan bunyi kentongan, peluit, dan megafon. Jalanan yang biasanya ramai dengan pedagang dan pengendara kini dipenuhi oleh barisan manusia. Sebagian membawa spanduk, sebagian lagi melambaikan tangan tinggi-tinggi sambil berteriak menuntut keadilan. Affan menatap situasi itu dengan ragu. Ia baru saja menurunkan penumpangnya di tepi jalan, tidak jauh dari lokasi keramaian. Hatinya mulai gelisah. Ia hanya ingin segera berputar arah, mencari jalur aman, lalu pulang. Namun, jalan alternatif yang ia kenal sudah ditutup. "Ya Allah, semoga bisa lewat," gumamnya sambil menarik napas panjang. Di depan, barisan aparat Brimob berdiri tegap dengan tameng besar dan senjata lengkap. Wajah mereka tertutup masker hitam, sorot mata tajam menatap kerumunan. Di belakang barisan itu, deretan kendaraan taktis, rantis, berdiri gagah dengan lampu rotator berkelip-kelip. Suara mesin diesel yang meraung menambah suasana tegang. Affan berusaha menepi. Ia menuntun motornya pelan-pelan di pinggir jalan, berharap tidak mengundang perhatian. Namun, justru saat itu massa semakin ricuh. Ada lemparan botol kosong, ada teriakan semakin keras. Aparat mulai bergerak maju untuk membubarkan. "Bubar! Bubar! Jangan rusuh!" Suara komandan menggema lewat pengeras suara. Affan menelan ludah. Tubuhnya kaku. Ia bukan bagian dari itu semua. Ia hanya orang biasa yang ingin pulang. Tapi keadaan di sekelilingnya mendadak berubah menjadi pusaran bahaya. Tiba-tiba, suara klakson panjang meraung dari arah belakang. Tit! Sebuah rantis melaju kencang dari sisi kanan jalan. Kendaraan itu bergerak cepat untuk menembus kerumunan, mengikuti perintah lapangan. Orang-orang berhamburan, berlari ke sisi kiri dan kanan.
Suara jeritan membelah udara. Affan yang berada tepat di pinggir jalan tidak sempat bereaksi. Ia mencoba menyalakan motornya, tapi mesin yang sudah tua itu tersendat. Panik, ia menoleh ke arah rantis yang semakin dekat. Waktu seakan berhenti. "Astagfirullah," bisiknya lirih. Dan detik berikutnya, dentuman keras terdengar. Boom! Tubuh Affan terhempas. Motornya hancur terlempar ke sisi jalan. Roda besi raksasa itu melindas bagian tubuhnya sebelum akhirnya berhenti beberapa meter di depan. Jeritan warga makin histeris. "Ya Allah, ada orang ketabrak. Tolong, tolong dia." Beberapa orang berlari menghampiri. Mereka ternganga melihat tubuh Affan tergeletak di aspal. Darah mulai mengalir. Helmnya retak. Wajahnya pucat. Nafasnya tersengal. Matanya setengah terbuka. Seseorang segera mengangkat ponsel dan merekam. Dalam hitungan menit, video itu menyebar ke media sosial. Dunia maya dipenuhi komentar marah, hujatan, dan tuntutan keadilan. Nama Affan mulai disebut-sebut. Namun, bagi Affan sendiri, dunia terasa mulai gelap. Ia berusaha menggerakkan bibirnya, seolah ingin mengatakan sesuatu. "Siti. Farel." Suaranya hampir tak terdengar. Air mata menetes di sudut matanya. Salah satu warga berteriak, "Cepat bawa ke rumah sakit. Jangan biarkan dia mati di sini." Tapi akses jalan sudah tertutup. Ambulans terjebak jauh di belakang. Dalam kepanikan itu, tubuh Affan diletakkan di atas pikap milik warga. Dengan terguncang-guncang, mereka membawanya pergi. Namun, darah yang terus mengalir membuat semua orang tahu, kesempatan itu tipis. Di rumah, Siti yang sedang melipat pakaian tiba-tiba menerima telepon. Suara di seberang sana terputus-putus, penuh kepanikan. "Bu Siti, ini tetangganya. Cepat ke rumah sakit. Abang Affan kecelakaan, ditabrak rantis Brimob." Pakaian di tangannya terlepas begitu saja. Jantungnya berdegup keras. Tubuhnya goyah. "Astagfirullah. Jangan main-main, Bang. Abang Affan baik-baik aja kan?" teriaknya dengan suara bergetar. Namun telepon sudah ditutup. Siti menjerit, memanggil tetangganya untuk menjaga Farel. Dengan langkah tergesa, ia berlari menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, pikirannya kosong. Air matanya tak berhenti jatuh. Di ruang gawat darurat, suasana semakin kacau. Dokter dan perawat berusaha sekuat tenaga menyelamatkan Affan. Namun luka di tubuhnya terlalu parah. Nafasnya semakin pelan. Detak jantung melemah. "Pak, tolong bertahan. Demi istri dan anak Bapak," bisik seorang perawat yang ikut menekan luka di dada Affan. Tapi Affan hanya memandang kosong ke langit-langit. Dalam kepalanya, bayangan wajah Siti dan Farel berkelebat. Ia ingin memeluk mereka sekali lagi. Ia ingin mengatakan betapa ia mencintai mereka. Namun, suara mesin monitor berubah menjadi garis lurus panjang. "Tit." Dokter menunduk, melepaskan sarung tangan. "Kami sudah berusaha," katanya lirih. Tubuh Affan kini terdiam. Nafkah yang setiap hari ia perjuangkan terhenti begitu saja di bawah roda besi. Saat Siti tiba, ia langsung berlari masuk ke ruang gawat darurat. Pandangannya tertumbuk pada tubuh suaminya yang sudah ditutup kain putih. Ia menjerit histeris. "Abang, jangan tinggalin aku. Abang bangun. Ada Farel yang nunggu kau pulang." Tangisannya mengguncang ruangan. Orang-orang yang menyaksikan hanya bisa menunduk, menahan haru. Di luar rumah sakit, puluhan orang berkumpul. Mereka menyalakan ponsel, merekam, dan membagikan kisah tragis itu. Nama Affan Kurniawan perlahan menjadi simbol ketidakadilan baru. Dan di balik semua itu, satu nama lain mulai disebut-sebut. Komandan lapangan yang bertanggung jawab atas operasi hari itu, Danyon Kompol Kosmas Kajugae. Tragedi sudah terjadi. Roda besi itu bukan hanya melindas tubuh seorang pria sederhana,
tapi juga mengguncang hati masyarakat. Hari itu, jalan raya berubah menjadi saksi bisu. Affan mungkin sudah tiada, tapi suaranya mulai hidup di tengah teriakan rakyat yang menuntut balas. Dentuman roda besi telah membuka luka yang tak akan mudah sembuh. Malam itu udara terasa begitu berat. Rumah kontrakan kecil di ujung gang yang biasanya ramai dengan suara tawa Farel, kini sunyi, hanya terisi dengan isak tangis yang tak kunjung berhenti. Bau kemenyan dan bunga melati menyelimuti ruang tamu yang disulap menjadi tempat persemayaman terakhir bagi Affan Kurniawan. Tubuhnya terbaring kaku, diselimuti kain putih, dikelilingi kerabat, tetangga, dan rekan-rekan sesama driver ojek online yang datang memberi penghormatan terakhir. Wajahnya tampak tenang, seolah sedang tidur panjang. Namun, bekas luka dan lebam di tubuhnya tak bisa disembunyikan. Luka itu seperti bukti bisu betapa tragisnya ia meregang nyawa. Siti duduk di samping jenazah suaminya. Matanya bengkak, wajahnya pucat, rambutnya berantakan. Tangannya tak henti mengusap kain kafan yang menutupi wajah Affan. "Abang, kenapa cepat sekali pergi? Abang janji mau pulang bawa roti untuk Farel. Kenapa abang pulang dengan cara begini?" Suaranya pecah, setiap kata seperti robekan di dalam dada. Farel, yang masih terlalu kecil untuk memahami arti kematian, berusaha memanjat tubuh ibunya. Dengan suara polos ia bertanya, "Bu, kenapa ayah tidur? Ayah nggak bangun-bangun? Aku kangen ayah." Pertanyaan itu membuat semua orang yang hadir tak kuasa menahan air mata. Beberapa perempuan menutup wajah dengan jilbab, beberapa lelaki menunduk dalam-dalam. Suasana rumah itu dipenuhi rasa pilu yang menusuk hingga ke tulang. Di luar rumah, warga berkumpul semakin banyak. Mereka berbincang dengan nada geram, bercampur marah dan sedih. Ini sudah keterlaluan. Orang baik-baik, cari nafkah, malah jadi korban rantis. Harus ada keadilan. Jangan cuma minta maaf terus selesai begitu saja. Negara harus tanggung jawab. Suara-suara itu semakin keras. Beberapa pemuda bahkan menyalakan pengeras suara kecil, mengabarkan berita duka ini ke jalanan sekitar. Nama Affan mulai menjadi seruan. "Keadilan untuk Affan," begitu teriak mereka berulang-ulang. Di dalam rumah, Siti masih tak bisa menerima kenyataan. Tubuhnya lemas, berkali-kali hampir pingsan. Saudara-saudaranya berusaha menenangkan, tapi tangisnya tak pernah berhenti. "Kalau abang ada di sini, pasti abang bilang jangan nangis. Tapi gimana aku bisa kuat? Bang, kau tinggalkan aku sendiri dengan anak sekecil ini. Aku nggak tahu harus gimana." Farel menatap ibunya yang terus menangis. Dengan polos ia mengusap wajah ibunya. "Jangan nangis ya, Bu. Nanti ayah marah kalau ibu sedih terus." Kalimat itu menghantam hati Siti berkali-kali. Tangisnya semakin pecah. Ia memeluk anaknya erat-erat, seolah tak mau melepaskan lagi. Ketika malam semakin larut, kabar duka itu menyebar luas. Rekaman video yang menunjukkan detik-detik Affan dilindas rantis telah viral di media sosial. Komentar netizen membanjiri unggahan itu. "Driver ojol jadi korban. Ini keterlaluan. Kita rakyat kecil nyawa kita nggak ada harganya. Komandan harus tanggung jawab. Jangan cuma prajurit bawahan yang dihukum." Di televisi, berita itu juga menjadi headline. Wartawan menyorot wajah Siti yang menangis di samping jenazah suaminya. Wajah Affan yang sederhana kini terpampang di layar kaca nasional. Esok harinya, prosesi pemakaman digelar. Ratusan orang mengantar jenazah Affan ke liang lahat. Jalanan menuju pemakaman dipenuhi barisan pengemudi ojek online dengan jaket hijau mereka, membentuk konvoi panjang. Mereka membunyikan klakson sebagai penghormatan terakhir. Suasana pemakaman dipenuhi isak tangis. Siti tak kuasa berdiri, tubuhnya ditopang oleh saudara. Ketika tanah pertama mulai ditabur, ia menjerit, "Abang, jangan tinggalkan aku. Bangun, Bang, bangun. Farel masih butuh kau." Tangisan itu membuat semua orang terdiam.
Hanya suara takbir dan doa yang terus mengiringi kepergian Affan. Farel yang digendong oleh pamannya memandang bingung ke arah tanah merah. Dengan polos ia bertanya, "Bu, kenapa ayah dikubur? Nanti ayah keluar lagi kan kalau sudah bangun?" Pertanyaan itu menusuk seperti pisau. Siti langsung pingsan di tempat. Sore menjelang malam, setelah pemakaman selesai, rumah Siti dipenuhi pelayat yang datang silih berganti. Semua memberikan doa, tapi amarah di hati mereka semakin membara. Kita nggak boleh diam. Nyawa Affan nggak boleh hilang begitu saja. Harus ada tanggung jawab dari aparat. Komandannya jangan cuma sembunyi. Suara-suara itu semakin keras. Ada yang mulai mengajak aksi solidaritas, ada pula yang mendorong agar kasus ini dibawa ke meja hukum. Siti duduk terpaku di sudut rumah. Tubuhnya lunglai, matanya kosong. Seorang tetangga mencoba menguatkannya. "Siti, kau harus kuat demi anakmu. Affan pasti nggak mau lihat kau hancur." Namun, ia hanya menjawab lirih, "Aku nggak tahu bagaimana caranya kuat. Aku kehilangan segalanya." Di pangkuannya, Farel sudah tertidur dengan wajah lelah karena seharian menangis. Siti mengusap kepala anaknya, lalu menatap langit-langit. "Ya Allah, kenapa engkau ambil suamiku dengan cara sekejam ini? Apa salah kami? Apa dosa kami sehingga hidup seberat ini?" Air matanya kembali mengalir deras. Di luar sana, situasi mulai membesar. Nama Affan menjadi sorotan media nasional. Tagar keadilan untuk Affan trending di dunia maya. Masyarakat menunggu tindakan tegas dari kepolisian. Dan satu nama mulai muncul di balik sorotan. Danyon Kompol Kosmas Kajugae, komandan yang memimpin operasi hari itu. Namun, bagi Siti dan Farel, semua itu tidak cukup. Mereka tidak butuh sekadar berita dan janji-janji. Mereka butuh Affan, suami dan ayah yang kini telah pergi selamanya. Tangisan keluarga itu menjadi simbol luka rakyat kecil. Luka yang tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata maaf. Luka yang akan terus berdarah selama keadilan belum ditegakkan. Malam itu, rumah kecil itu menjadi saksi. Seorang istri menangis di pangkuan anaknya. Seorang anak kehilangan pelukan ayahnya. Dan satu bangsa mulai bertanya, benarkah nyawa rakyat hanya sebatas angka di jalan raya? Hari-hari setelah kematian Affan Kurniawan berubah menjadi badai yang tidak terbendung. Media nasional berlomba menyiarkan berita. Televisi menayangkan tayangan ulang detik-detik rantis Brimob melaju, lalu tubuh Affan terhempas. Narasi berita penuh kalimat pedas. Satu warga sipil tewas terlindas kendaraan taktis saat operasi pengamanan massa. Publik menuntut pertanggungjawaban aparat. Di media sosial, ribuan unggahan dengan foto wajah Affan beredar luas. Jaket ojek online hijau lusuhnya menjadi simbol ketidakadilan. Komentar publik membanjir, sebagian besar dengan nada marah. "Nyawa rakyat kecil murah banget ya. Keluarga korban harus dapat keadilan. Komandannya jangan lepas tangan, hukum harus ditegakkan." Dan di setiap komentar itu, perlahan satu nama mulai mengemuka. Kompol Kosmas Kajugae, Danyon yang memimpin pasukan Brimob pada hari nahas tersebut. Di markas Brimob, suasana tidak kalah panas. Ruang rapat penuh dengan pejabat kepolisian. Berkas-berkas laporan berserakan di meja. Beberapa perwira tinggi berbicara dengan nada keras. "Kita tidak bisa diam. Publik menyorot kita. Nama baik institusi dipertaruhkan. Komandan lapangan harus bertanggung jawab. Itu sudah aturan. Kompol Kosmas harus dipanggil. Dia yang memimpin operasi." Kosmas duduk di kursi ujung ruangan. Wajahnya tegang. Matanya merah karena kurang tidur. Sejak insiden itu, pikirannya tidak pernah tenang. Gambar tubuh Affan yang terhempas selalu menghantuinya setiap kali ia memejamkan mata. Dalam hati ia berbisik, "Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Aku hanya menjalankan perintah. Aku tidak tahu ada warga di jalur itu. Bagaimana aku bisa menjelaskan semuanya?" Namun,
Ruang rapat itu tidak memberi ruang bagi penjelasan panjang. Yang mereka inginkan hanya satu, cari kambing hitam, hentikan amarah publik. Di rumah duka, Siti menerima kedatangan pejabat dari kepolisian. Mereka datang membawa santunan seadanya, mencoba menenangkan suasana. Namun, bukannya reda, justru amarah warga semakin membara. Jangan hanya kasih uang tutup mulut. Kami tidak butuh santunan, kami butuh keadilan. Komandannya suruh datang. Jangan kirim utusan. Siti, dengan mata bengkak dan suara serak, berdiri di tengah kerumunan. Saya tidak mau uang belas kasihan. Saya hanya ingin tahu, kenapa suami saya meninggal dengan cara seperti itu? Kenapa nyawa rakyat biasa dianggap sepele? Tangisnya pecah. Warga bersorak mendukung. Nama Kosmas Kajugae kembali disebut-sebut. Seolah seluruh kemarahan tertuju kepadanya. Keesokan harinya, surat panggilan resmi dikeluarkan. Komisi Etik Polri menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kompol Kosmas. Berita ini langsung menjadi headline. Wartawan berebut mencari komentar. Kamera televisi mengarah padanya saat ia keluar dari gedung markas. Mikrofon disodorkan dari berbagai arah. Komandan, apa benar Anda yang bertanggung jawab atas insiden ini? Bagaimana perasaan Anda setelah ada korban jiwa? Publik menuntut Anda mundur. Apa tanggapan Anda? Kosmas hanya diam. Ia menunduk, berjalan cepat menuju mobil dinas. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, apapun jawabannya akan dipelintir. Yang publik inginkan bukan penjelasan, tapi kepala yang bisa mereka salahkan. Di rumahnya, suasana tidak kalah mencekam. Istrinya, Maria, menangis setiap malam. Bang, kenapa semua orang menghujat kita? Anak-anak tidak berani sekolah. Mereka dibuli. Aku takut. Bang. Kosmas memeluk istrinya erat-erat. Aku juga tidak ingin begini. Aku hanya jalankan perintah. Tapi semua orang pikir aku pembunuh. Air matanya jatuh. Sebagai seorang perwira, ia terbiasa dengan risiko tugas. Tapi kali ini, risikonya bukan hanya dirinya, melainkan keluarganya yang ikut menanggung beban. Sementara itu, di jalanan, demonstrasi semakin membesar. Ribuan orang turun membawa spanduk bertuliskan, "Hukum Komandan Brimob," dan "Keadilan untuk Affan." Suasana panas. Polisi berjaga ketat, namun justru semakin memicu kemarahan rakyat. Dalam setiap orasi, nama Kosmas disebut berulang-ulang. Ia menjadi simbol kesalahan, wajah yang dianggap mewakili kelalaian aparat. Tidak ada ruang bagi keraguan atau penjelasan. Hanya ada satu tuntutan, dia harus dihukum. Malam itu, Kosmas duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu temaram membuat bayangan wajahnya tampak semakin letih. Di meja, berkas laporan operasi masih terbuka. Ia menatapnya dengan pandangan kosong. Kalau aku bicara, siapa yang mau percaya? Semua orang sudah menghakimi. Tapi kalau aku diam, aku akan hancur. Tangannya gemetar. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Ingatan tentang hari itu kembali menyeruak. Suara raungan mesin, teriakan massa, perintah lewat radio. Semuanya terjadi begitu cepat. Ia hanya punya detik-detik untuk memutuskan. Dan keputusan itu kini menghancurkan hidupnya. Di rumah Siti, televisi menyiarkan berita terbaru. Ia duduk terpaku sambil memeluk Farel. Wartawan menampilkan wajah Kosmas di layar, dengan judul, "Komandan Brimob diduga lalai, terancam sanksi berat." Siti menatap layar itu dengan sorot mata penuh luka. Itu dia, orang yang membuat suamiku pergi. Orang itu harus bertanggung jawab. Farel, dengan polos, bertanya, "Bu, itu orang jahat ya? Orang itu yang bikin ayah nggak pulang?" Siti tercekat. Ia tidak bisa menjawab. Air matanya kembali mengalir deras. Hari-hari berikutnya, berita tentang Kosmas tidak pernah berhenti.
Media menuliskan semua sisi buruknya. Netizen menghujat tanpa ampun. Rekan-rekannya mulai menjauh. Bahkan, beberapa tetangga mulai memandang keluarganya dengan sinis. Nama Cosmas Kajugae resmi terseret ke pusaran. Ia bukan lagi seorang komandan dihormati, melainkan simbol kelalaian, sasaran kemarahan publik, dan calon terdakwa di meja etik. Dan badai itu baru saja dimulai. Hari itu, matahari belum sepenuhnya meninggi, tetapi suasana di markas besar Polri sudah riuh. Di halaman, barisan mobil media berjajar. Kamera dan mikrofon siap mengabadikan momen yang sejak pagi dinanti. Sidang etik terhadap seorang komandan Brimob yang namanya kini menjadi momok berita nasional, Kompol Cosmas Kajugae. Sejumlah wartawan berteriak memanggil namanya begitu ia turun dari mobil dinas. Pak Cosmas, apakah Anda siap menghadapi sidang? Benarkah Anda lalai menjalankan prosedur? Bagaimana perasaan Anda menghadapi tuntutan publik? Namun, seperti beberapa hari sebelumnya, Cosmas tetap diam. Wajahnya kaku, sorot matanya kosong, dan langkah kakinya berat. Di balik diamnya, ada badai batin yang terus berkecamuk. Ia merasa seolah-olah seluruh dunia menudingnya, meski dalam hati ia tahu, dirinya tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Tapi siapa yang mau mendengarkan pembelaan seorang polisi? Jika di seberang sana ada seorang istri menangis kehilangan suami? Ruang sidang etik dipenuhi suasana tegang. Deretan kursi panjang ditempati oleh para anggota komisi, para perwira tinggi yang kini menjadi hakim internal. Di sisi lain, beberapa pengacara pendamping duduk bersiap dengan dokumen. Di tengah ruangan, satu kursi kosong menunggu. Kursi itu adalah tempat duduk seorang perwira yang hari ini dituduh mencoreng nama baik institusi. Kursi itu untuk Cosmas. Ketika ia melangkah masuk, suasana mendadak hening. Semua mata tertuju padanya. Bukan lagi sebagai komandan gagah yang dihormati, melainkan seorang terdakwa di hadapan lembaga yang selama ini ia bela dengan sepenuh jiwa. Ketua komisi membuka persidangan dengan suara berat. Kompol Cosmas Kajugae, hari ini Anda dihadapkan pada sidang etik Polri terkait insiden yang menewaskan seorang warga sipil bernama Affan Kurniawan. Komisi ini bertugas menilai apakah tindakan Anda sesuai prosedur atau melanggar kode etik kepolisian. Suasana ruang sidang menjadi semakin mencekam. Puluhan wartawan di luar gedung masih terus menyiarkan jalannya sidang melalui layar yang disediakan. Publik menunggu, keluarga korban menunggu, dan seluruh negeri menunggu. Cosmas menundukkan kepala. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa napasnya berat, seakan setiap tarikan oksigen harus melewati dinding baja. Satu persatu saksi dipanggil. Anggota pasukan yang berada di lapangan saat itu memberikan keterangan. Ada yang berkata situasi ricuh, ada yang menyebutkan jalur evakuasi tidak steril, ada pula yang menegaskan bahwa perintah Cosmas hanyalah agar pasukan tetap menjaga barisan. Namun, pada akhirnya semua mata kembali tertuju kepadanya. Kompol Cosmas, jelaskan. Apa yang terjadi saat itu? Kenapa sampai ada warga yang tertabrak? Cosmas mengangkat wajahnya perlahan. Sorot matanya penuh penyesalan. Yang mulia komisi, saya memimpin operasi sesuai prosedur. Masa mulai tak terkendali. Ada potensi kerusuhan besar. Saya menginstruksikan kendaraan untuk maju mengamankan jalur. Saya tidak tahu ada warga sipil di titik itu. Tidak ada laporan yang masuk. Semua terjadi dalam hitungan detik. Suaranya bergetar, meski ia berusaha tegar. Jika ada yang harus disalahkan, maka saya siap menanggungnya. Tapi percayalah, saya tidak pernah berniat mencelakai siapapun. Apalagi seorang warga yang hanya ingin pulang ke keluarganya. Ruangan mendadak hening. Namun, di luar sana, publik tidak bisa mendengar nada tulus suaranya. Yang sampai ke telinga mereka hanyalah kabar. Seorang perwira mengaku bertanggung jawab. Sementara itu, di rumah sederhana di pinggir kota, Siti menonton jalannya sidang dari televisi tetangga. Bersama beberapa warga, ia duduk bersila di lantai, matanya tidak lepas dari layar. Lihat,
Akhirnya dia mengaku juga. Seru salah satu tetangga. Bagus. Biar dia dihukum setimpal. Siti hanya diam. Air matanya mengalir. Bukan karena puas, melainkan karena luka itu kembali menganga. Baginya, sidang ini bukan soal mencari kambing hitam, melainkan kehilangan nyata yang tidak akan pernah kembali. Ia memeluk Farel erat-erat. Bocah itu bertanya polos. Bu, kalau orang itu dihukum, ayah bisa pulang lagi? Pertanyaan itu menusuk jantung Siti. Ia menangis terseduh, tidak sanggup menjawab. Di ruang sidang, ketegangan terus meningkat. Salah satu anggota komisi menggebrak meja. Kompol Kosmas, apakah Anda sadar tindakan Anda telah merugikan institusi besar ini? Reputasi Polri dipertaruhkan. Rakyat kehilangan kepercayaan karena insiden ini. Kosmas menatap lurus ke depan. Ya, saya sadar. Saya menyesal. Tapi saya mohon, dengarkan juga. Kami berada di situasi darurat. Ada ancaman nyata. Saya hanya punya detik-detik untuk mengambil keputusan. Jika saya salah, itu bukan karena saya lalai, melainkan karena saya manusia. Jawaban itu membuat sebagian anggota komisi terdiam. Namun, di hati mereka, ada hal lain yang lebih berat dari sekadar mencari kebenaran, tekanan publik. Di luar gedung, demonstrasi kembali menggema. Ratusan orang membawa poster bergambar wajah Affan. Spanduk besar terbentang. Tangkap Kosmas. Hukum seberat-beratnya. Suara orasi mengguncang udara. Kita tidak boleh biarkan darah rakyat mengalir sia-sia. Komandan harus bertanggung jawab penuh. Polisi berjaga ketat, namun wajah-wajah mereka penuh cemas. Situasi semakin tidak terkendali. Nama Kosmas kini bukan sekadar nama, melainkan simbol pertarungan antara rakyat dan aparat. Sidang berlangsung berjam-jam. Argumen dibantah, bukti diperdebatkan, keterangan saling tumpang tindih. Hingga akhirnya, ketua komisi mengetuk palu. Sidang ditunda. Putusan akan dibacakan dalam beberapa hari ke depan. Kosmas menarik napas panjang. Kepalanya tertunduk. Pundaknya terasa begitu berat. Ia berjalan keluar ruangan dengan langkah lemas. Wartawan kembali menyerbu. Mikrofon kembali menodong. Namun, sekali lagi ia memilih diam. Dalam hatinya hanya ada satu kalimat yang berulang-ulang ia bisikkan. Ya Tuhan, tolong beri aku kekuatan. Aku tidak pernah berniat. Sungguh tidak pernah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kosmas benar-benar merasa sendirian. Malam itu kota seperti terbakar. Bukan oleh api sungguhan, melainkan oleh amarah yang menjalar ke setiap sudut jalan. Ribuan orang turun ke jalan, membawa poster wajah Affan Kurniawan yang dicetak besar-besar. Spanduk raksasa membentang dengan tulisan merah menyala, keadilan untuk Affan, dan hukum Komandan Brimob pembunuh rakyat. Suara orasi bergemuruh memecah langit malam. Saudara-saudara, hari ini kita tidak hanya memperjuangkan keadilan untuk Affan, tetapi juga untuk semua rakyat kecil yang sering jadi korban kesewenang-wenangan. Sorakan massa membahana, diiringi dentuman drum dan tiupan peluit. Api obor melambai-lambai di tangan para demonstran. Di barisan depan, Siti berdiri dengan mata sembab. Wajahnya pucat, tetapi tekadnya kokoh. Ia tidak lagi hanya menjadi seorang janda yang berduka, melainkan simbol keberanian rakyat. Farel digendong oleh salah satu kerabat, terlindung dari riuh massa, meski telinganya tak bisa menghindar dari teriakan-teriakan lantang. Siti mengangkat mikrofon pinjaman dari aktivis yang memimpin aksi. Suaranya bergetar, tetapi setiap kata terdengar jelas. Suami saya, Affan, adalah orang baik. Dia hanya ingin mencari nafkah, hanya ingin pulang membawa rejeki untuk keluarganya. Tapi dia pulang tinggal nama. Nyawanya direnggut oleh aparat yang seharusnya melindungi rakyat. Saya bertanya kepada kalian semua, di mana keadilan itu? Kerumunan menjawab dengan lantang. Tidak ada. Tidak ada. Siti melanjutkan,
Tangisnya pecah di tengah kata-kata. Kalau aparat yang salah tidak pernah dihukum, lalu siapa yang bisa kami percaya? Saya tidak ingin ada Afan-Afan lain yang mati sia-sia. Saya tidak mau anak saya tumbuh tanpa kepastian bahwa hukum melindungi rakyat kecil. Sorak-sorai meledak. Air mata dan amarah bercampur jadi satu. Dan di balik semua itu, nama Kompol Kosmas Kajugai terus disebut-sebut sebagai biang dari tragedi ini. Di markas besar, Kosmas duduk menatap layar televisi yang menyiarkan langsung demonstrasi. Matanya merah, bukan karena marah, tetapi karena hati yang tercabik-cabik. Ia melihat wajah Siti, mendengar tangisnya, dan hatinya nyeri luar biasa. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Tuhan, wanita itu tidak tahu. Aku tidak pernah berniat membunuh suaminya. Aku hanya mencoba menjaga ketertiban. Tapi lihatlah, sekarang aku jadi monster di mata mereka. Di luar ruangannya, suara percakapan antar perwira terdengar jelas. Kalau situasi makin kacau, pasti ada korban lagi. Kita harus cepat ambil putusan. Nama institusi tidak boleh terus rusak. Korbankan saja Kosmas. Itu jalan satu-satunya. Kalimat itu menusuk jantungnya lebih dalam. Bukan hanya publik, bahkan rekan sejawat pun siap melemparnya sebagai kambing hitam. Di rumah, Maria, istrinya, hanya bisa menatap layar televisi dengan wajah pucat. Anak-anaknya meringkuk ketakutan. Setiap kali nama ayah mereka disebut dengan makian, mereka bertanya polos. Bu, apa benar ayah jahat? Maria terisak, memeluk anak-anaknya. Tidak, ayah kalian bukan orang jahat. Ayah kalian orang baik. Ayah hanya sedang diuji. Tapi suara-suara dari luar rumah tak bisa dibungkam. Beberapa tetangga yang dulu ramah kini menjauh. Ada yang berbisik. Ada yang menunjuk-nunjuk. Beban itu makin berat. Seolah rumah mereka tak lagi punya tempat di bumi ini. Demonstrasi semakin memanas. Api dari ban yang dibakar menyala di tengah jalan. Batu beterbangan, gas air mata dilemparkan, dan teriakan rakyat menggema makin keras. Turunkan Kosmas. Hukum pembunuh rakyat. Situasi kacau balau. Polisi berusaha mengendalikan massa. Tetapi setiap tindakan justru menambah bensin ke api. Kamera televisi merekam semuanya, menyebarkan suasana mencekam ke seluruh negeri. Di tengah kericuhan itu, nama Kosmas menjadi sorak paling lantang. Seolah semua kebencian, semua kekecewaan, semua dendam rakyat terhadap aparat, kini ditumpahkan kepadanya seorang diri. Di ruang kerjanya, Kosmas terduduk lemas. Ia merasa terjebak dalam pusaran yang tidak bisa ia hentikan. Kalau aku buka kebenaran, siapa yang mau percaya? Kalau aku diam, mereka akan menghukumku seolah aku memang bersalah. Aku harus bagaimana? Tangannya gemetar. Dalam kepalanya, wajah Afan muncul berulang kali. Wajah seorang lelaki sederhana yang kini namanya lebih harum dari dirinya. Di sisi lain kota, Siti kembali diwawancarai wartawan setelah aksi demonstrasi bubar dengan ricuh. Bu, apa yang ibu harapkan dari sidang etik? Apa pesan ibu untuk Kompol Kosmas? Siti mengusap air matanya. Saya hanya ingin kebenaran. Saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu. Tapi saya tahu satu hal. Suami saya sudah tiada. Dan orang yang memimpin pasukan harus bertanggung jawab. Kalau hukum tidak bisa melindungi rakyat kecil seperti kami, untuk apa hukum itu ada? Kata-katanya tersebar luas di televisi, media sosial, hingga jadi headline koran esok pagi. Dan sekali lagi, nama Kosmas dipaku dalam ingatan publik sebagai simbol kelalaian aparat. Malam semakin larut. Di sebuah jalan, sisa-sisa demonstrasi masih tampak. Aspal hitam penuh bekas ban terbakar, kaca-kaca pecah berserakan, bau gas air mata masih menusuk. Kota seolah merekam jejak kemarahan rakyat. Dan di hati Kosmas, amarah itu terasa semakin nyata. Ia tahu badai ini belum berakhir. Bahkan, ia merasa, badai baru saja mulai menunjukkan wajah sebenarnya. Malam itu,
Markas besar Polri terasa lebih sepi dari biasanya. Lampu lorong menyala redup, dan langkah Kosmas bergema pelan menyusuri lantai marmer. Ia baru saja keluar dari ruang rapat tertutup yang menyesakkan dada. Berjam-jam ia duduk di hadapan para perwira tinggi, mendengar kalimat-kalimat dingin yang menusuk seperti pisau. Situasi semakin genting. Publik terus menekan. Kita harus segera ambil keputusan tegas. Kompol Kosmas, apapun pembelaanmu, nama institusi tetap harus dijaga. Ingat, satu orang bisa dikorbankan demi ribuan lainnya. Kosmas menunduk. Kata-kata itu terus terngiang. Ia merasa seperti bidak catur yang siap dikorbankan demi menjaga raja tetap berdiri. Seluruh perjuangan, seluruh loyalitasnya selama ini, seakan tidak berarti. Ia masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu rapat-rapat. Kursi kayu itu ia tarik kasar lalu ia duduki dengan tubuh limbung. Pandangannya kosong menatap dinding. Dalam keheningan itu, ia akhirnya membisikkan kata-kata yang selama ini ia tahan. Mungkin memang lebih baik aku menyerah. Di rumah, Maria masih terjaga meski malam sudah larut. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah penuh letih, sementara anak-anaknya tidur meringkuk di kamar. Televisi yang masih menyala menyiarkan berita terbaru tentang aksi protes di jalanan. Wajah Kosmas kembali terpampang di layar dengan judul mencolok. Publik menanti putusan sidang etik Komandan Brimob. Maria memejamkan mata. Air mata mengalir tanpa henti. Ia teringat masa-masa awal menikah dengan Kosmas. Lelaki itu bukan hanya seorang perwira, tetapi juga suami yang penuh tanggung jawab, ayah yang penyayang. Tapi kini, semua yang dilihat dunia tentang dirinya hanyalah seorang penjahat berseragam. Ia menatap foto keluarga yang tergantung di dinding. Dalam hati ia berdoa, "Ya Tuhan, jangan biarkan suamiku hancur. Aku tahu dia bukan pembunuh. Aku tahu dia hanya korban keadaan." Sementara itu, di sisi lain kota, Siti duduk di ruang tamu rumahnya yang ramai oleh warga dan aktivis. Di meja, tumpukan dokumen dan spanduk aksi masih berserakan. Seorang aktivis muda dengan penuh semangat berkata, "Kita tidak boleh berhenti, Bu Siti. Tekanan harus terus kita naikkan. Kalau kita lengah, kasus ini akan ditutup begitu saja." Siti mengangguk lemah, meski hatinya sebenarnya lebih hancur daripada yang terlihat. Ia bukan aktivis, ia hanya seorang ibu rumah tangga yang kehilangan suami. Tapi sekarang ia dipaksa menjadi simbol perlawanan. Matanya menatap Farel yang tertidur di sofa dengan tubuh kecilnya. Anak itu menggenggam jaket hijau peninggalan ayahnya erat-erat, seolah takut melepaskannya. Siti menunduk, mencium kening putranya, dan berbisik, "Tenanglah, Nak. Ibu akan berjuang untuk ayahmu." Keesokan harinya, Kosmas dipanggil kembali untuk menghadiri lanjutan sidang etik. Jalan menuju gedung sudah penuh dengan demonstran. Mereka berteriak, mengangkat poster dengan wajah Affan dan tulisan besar, "Hukum Kosmas." Mobil dinas yang ditumpanginya dilempari botol plastik dan kertas. Polisi pengawal harus menahan massa agar tidak mendekat. Dari balik kaca mobil, Kosmas menatap wajah-wajah penuh amarah itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar kecil. "Apakah semua ini salahku?" gumamnya lirih. "Kalau saja aku lebih berhati-hati. Kalau saja aku bisa memutar waktu." Sidang hari itu lebih keras dari sebelumnya. Salah satu anggota komisi menatapnya tajam. "Kompol Kosmas, Anda harus paham, kasus ini sudah menjadi perhatian nasional. Apakah Anda bersedia menerima sanksi pemberhentian dengan tidak hormat demi menjaga nama baik institusi?" Kalimat itu membuat ruangan terasa semakin berat. Semua mata menunggu jawaban. Kosmas menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Di dalam hatinya ada pertarungan besar, antara mempertahankan kebenaran yang ia yakini, atau menyerah demi mengakhiri semua tekanan. Suaranya parau ketika ia menjawab, "Jika itu yang terbaik, saya siap." Ruangan bergemuruh. Beberapa anggota komisi mengangguk puas, seolah beban mereka berkurang. Namun, di dalam diri Kosmas,
Retakan itu semakin melebar. Malamnya, ia kembali ke rumah. Maria menyambutnya dengan mata penuh air. "Bang, jangan bilang abang menyerah. Jangan bilang abang terima semua ini begitu saja." Kosmas terdiam. Ia memeluk istrinya, dan untuk pertama kalinya ia menangis di pelukan wanita itu. "Aku lelah. Maria, aku sudah habis. Mereka semua sudah menghakimi. Aku hanya ingin semua ini berakhir." Maria menggenggam wajah suaminya. "Kalau abang menyerah, berarti mereka menang. Abang tahu abang tidak bersalah. Kenapa harus terima dihukum atas dosa yang tidak abang lakukan?" Kosmas menatap mata istrinya. Ada cahaya harapan kecil yang mulai menyusup di tengah kegelapan batinnya. Di sisi lain, seorang anggota pasukan yang dulu berada di lokasi insiden mulai resah. Namanya Bribtu Arman. Ia tahu ada hal yang tidak terungkap di ruang sidang. Saat kejadian, ia melihat jalur evakuasi memang tidak steril, dan ada perintah dari pihak lain yang membingungkan komunikasi di lapangan. Namun, ia takut berbicara. Jika ia buka mulut, karirnya bisa tamat, bahkan nyawanya bisa terancam. Tapi setiap kali ia melihat berita tentang Kosmas yang dihujat habis-habisan, hatinya terasa berdarah. Komandan itu tidak salah. Bukan dia yang seharusnya dihukum, gumamnya sendiri. Hari-hari berikutnya, tekanan publik semakin gila. Di jalanan, demonstrasi semakin besar. Di media sosial, nama Kosmas jadi trending dengan ribuan hujatan. Di dalam tubuh Polri sendiri, suara-suara untuk segera memutuskan pemecatannya semakin kuat. Dan di tengah semua itu, Kosmas berdiri di persimpangan. Retakan di dalam dirinya semakin parah, hampir membuatnya runtuh. Namun, ia tidak tahu bahwa perlahan, kebenaran mulai mencari jalan untuk keluar. Hari-hari terakhir sebelum putusan sidang etik terasa seperti hari-hari terpanjang dalam hidup Kompol Kosmas Kajugae. Setiap menit adalah siksaan. Televisi, radio, media daring, semua memberitakan namanya dengan judul yang sama. Komandan Brimob terancam dipecat akibat kasus Affan Kurniawan. Ia merasa tidak ada lagi ruang untuk bernafas. Bahkan di rumah, ia tak mampu menatap anak-anaknya. Bagaimana menjelaskan pada mereka bahwa ayah yang mereka banggakan kini dianggap sebagai pembunuh rakyat? Maria, istrinya, tetap berdiri di sampingnya, meski tubuhnya sendiri mulai goyah menahan beban. "Bang, jangan hilang harapan. Aku yakin, kebenaran akan menemukan jalannya." Kosmas hanya bisa tersenyum pahit. "Kebenaran apa, Maria? Semua orang sudah menghakimiku." Di tempat lain, seorang lelaki muda bernama Bribtu Arman duduk gelisah di dalam kamarnya. Tubuhnya berkeringat meski kipas angin berputar kencang. Ia memegang sebuah catatan kecil dan rekaman suara yang ia simpan di ponselnya. Itu adalah bukti bahwa perintah di lapangan hari itu tidak sepenuhnya datang dari Kosmas. Dalam rekaman itu, terdengar suara panik dari seorang perwira lain yang berteriak lewat radio. "Jalur steril! Jalur steril! Rantis maju cepat! Jangan berhenti! Ulangi, jangan berhenti!" Padahal, jalur itu jelas belum sepenuhnya kosong. Arman ingat dengan jelas, ia sempat berteriak kepada rekannya untuk memperingatkan, tapi suasana kacau membuat suara mereka tenggelam dalam hiruk-pikuk. Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kalau aku diam, komandan akan dihancurkan. Tapi kalau aku bicara, aku bisa tamat. Siapa yang melindungiku?" Sementara itu, di rumah Siti, suasana juga semakin tegang. Aktivis-aktivis yang terus mendampinginya kini mulai memaksa. "Bu Siti, kita harus desak sidang etik untuk segera pecat dia. Jangan beri mereka waktu menutup-nutupi. Kalau Bu Siti mau bicara lagi di depan media, ini saatnya. Suara ibu penting." Siti mengangguk pelan, tapi di hatinya ada sesuatu yang tidak bisa ia redam. Entah kenapa, semakin lama ia melihat wajah Kosmas di televisi, hatinya terasa aneh. Wajah itu memang terlihat kaku, dingin,
Tapi sorot matanya bukan sorot mata orang yang puas melakukan kesalahan. Ia bergumam lirih, hampir tak terdengar. Apa benar dia sengaja? Atau ada yang lain? Namun, kerumunan aktivis di rumahnya terlalu berisik untuk mendengar keraguan kecil itu. Hari sidang semakin dekat. Kosmas semakin murung. Malam itu ia duduk sendirian di teras rumahnya, memandang langit hitam yang bertabur bintang. Maria menghampirinya. "Bang, aku tahu abang di titik lemah. Tapi aku percaya, ada sesuatu yang belum terungkap. Aku yakin ada orang lain yang tahu kebenaran." Kosmas menarik napas dalam-dalam. Kalau memang ada, semoga dia punya keberanian. Karena aku sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bribtu Arman akhirnya tidak tahan lagi. Malam itu ia memberanikan diri menemui seorang senior yang ia percaya, AKP Damar, yang dikenal tegas tapi adil. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan ponselnya. "Pak, ini ada rekaman. Saya tidak tahan lihat komandan dihujat terus. Saya tahu beliau tidak salah. Perintah maju itu bukan sepenuhnya dari beliau. Ada suara lain di radio. Semua jadi kacau gara-gara komunikasi tumpang tindih." AKP Damar terkejut mendengar rekaman itu. Suaranya bergetar. "Arman, kamu sadar apa yang kamu lakukan ini bisa membahayakanmu?" Arman menunduk. "Saya tahu, Pak. Tapi saya tidak bisa tidur. Hati saya hancur lihat komandan jadi kambing hitam. Saya lebih baik kehilangan pangkat daripada hidup dengan dosa membiarkan orang baik dihukum." Keesokan harinya, kabar itu sampai ke telinga pengacara Kosmas. Ia segera menyiapkan dokumen tambahan untuk sidang etik. Kosmas, yang sudah hampir menyerah, hanya bisa menatap kosong ketika mendengar hal itu. "Jangan-jangan ini hanya harapan palsu lagi," katanya lirih. Namun, Maria menggenggam tangannya erat. "Bang, ini mungkin jawaban doa kita." Di luar, demonstrasi kembali memanas. Api dari ban terbakar menyala, suara teriakan mengguncang udara. Media kembali menyiarkan kericuhan secara langsung. Nama Kosmas terus digemakan sebagai simbol kemarahan rakyat. Namun, di balik layar, arus mulai bergeser. Beberapa wartawan investigasi mencium kabar adanya rekaman yang bisa membalik keadaan. Bisik-bisik kecil mulai terdengar. Mungkin komandan tidak sepenuhnya bersalah. Siti pun mendengar kabar samar itu dari salah satu kerabat yang bekerja di kepolisian. Katanya ada bukti baru. "Bu, katanya komandan itu nggak sepenuhnya salah." Siti terdiam lama. Ia menatap foto Affan yang terpajang di dinding. Hatinya bergejolak. "Kalau benar begitu, berarti aku salah menuduh," gumamnya pelan. Air matanya jatuh lagi. Ia tidak tahu harus marah atau bingung. Malam itu, Kosmas kembali ke ruang sidang untuk persiapan esok hari. Di dalam hatinya, retakan itu masih ada. Tapi untuk pertama kalinya sejak tragedi itu, ada cahaya kecil yang menyelinap masuk. Mungkin, aku masih bisa bangkit. Namun ia sadar, apapun yang akan terjadi besok, bukan hanya soal dirinya. Ini tentang nama baik, tentang nyawa Affan, tentang keluarga yang berduka, dan tentang sebuah kebenaran yang terkubur terlalu dalam. Dan besok, kebenaran itu akan mulai digali. Hari sidang etik yang paling ditunggu akhirnya tiba. Sejak pagi buta, halaman gedung tempat sidang digelar sudah dipadati massa. Ada yang membawa spanduk menuntut keadilan untuk Affan Kurniawan, ada pula yang meneriakkan kecaman keras terhadap Kompol Kosmas Kajugae. Suasana mencekam. Polisi berbaris rapat, berjaga agar kerumunan tidak meluap. Sementara itu, media televisi menyiarkan secara langsung dari berbagai sudut, memajang wajah Kosmas di layar kaca seakan ia adalah terdakwa kejahatan terbesar. Kosmas datang dengan seragam lengkap, wajahnya pucat, tapi sorot matanya kali ini tidak lagi kosong. Ada api kecil di dalam dirinya, api yang lahir sejak ia tahu bahwa kebenaran mulai punya suara. Maria menemaninya sampai di pintu gedung. "Bang, apapun hasilnya, aku ada di sini. Ingat itu." Kosmas menatap istrinya lama,
lalu mengangguk. Terima kasih, Maria. Doakan aku kuat. Di dalam ruang sidang, para anggota Komisi Etik Polri sudah duduk rapi. Ruangan itu terasa dingin, tapi ketegangan membuat semua orang berkeringat. Ketua sidang, seorang jenderal dengan wajah berwibawa, membuka acara dengan suara tegas. Sidang etik terhadap Kompol Kosmas Kajugae kami buka. Kasus ini menyangkut nama baik institusi dan menjadi sorotan publik. Maka, kita harus benar-benar memastikan keadilan ditegakkan. Kosmas berdiri tegak. Hatinya berdegup kencang. Tapi ia berusaha tidak memperlihatkan rasa takutnya. Satu persatu saksi dipanggil. Sebagian besar memberikan kesaksian yang memberatkan, bahwa Kosmas sebagai komandan bertanggung jawab penuh terhadap pergerakan Rantis yang akhirnya menewaskan Afan. Setiap kata mereka seperti tombak yang menusuk dadanya. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ia menatap lurus ke depan, menunggu giliran terakhir. Akhirnya, nama Bribtu Arman dipanggil. Langkahnya tampak goyah saat memasuki ruang sidang. Semua mata menatapnya. Beberapa senior memandang tajam, seolah ingin mengintimidasi. Namun Arman menunduk sebentar, menarik napas panjang, lalu berdiri tegak. Ketua sidang membuka. Bribtu Arman, apakah saudara punya keterangan yang ingin disampaikan? Arman mengangguk. Ada, Jenderal. Saya ingin memberikan bukti. Ruang sidang seketika gaduh. Para jurnalis berdesakan, kamera berputar ke arahnya. Ketua sidang memberi isyarat agar ia melanjutkan. Dengan tangan gemetar, Arman mengeluarkan ponselnya. Hari kejadian, saya merekam sebagian komunikasi radio di lapangan. Rekaman ini menunjukkan bahwa perintah untuk memajukan Rantis bukan hanya dari Komandan Kosmas, tetapi ada instruksi tumpang tindih dari perwira lain. Ketua sidang mengernyit. Putar rekaman itu. Suasana menjadi hening ketika suara rekaman terdengar melalui pengeras suara. Jalur steril. Jalur steril. Rantis maju cepat. Jangan berhenti. Ulangi. Jangan berhenti. Terdengar jelas. Suara itu bukan suara Kosmas. Nada panik, penuh tekanan. Seakan ada situasi darurat yang memaksa mereka bergerak tanpa sempat memastikan kondisi lapangan. Kosmas menutup mata. Dadanya bergetar. Itu adalah bukti yang selama ini ia harapkan. Di sisi lain ruangan, beberapa anggota komisi saling berpandangan. Jurnalis langsung menunduk ke laptop mereka. Mengetik cepat. Ruang sidang bergemuruh. Ketua sidang mengangkat tangan, meminta tenang. Bribtu Arman, apakah saudara bisa memastikan bahwa suara itu bukan suara Komandan Kosmas? Arman menjawab mantap. Benar, Jenderal. Itu bukan suara beliau. Semua anggota di lapangan tahu, suara itu milik salah satu perwira lain yang saat itu panik. Komandan justru tidak tahu ada warga di jalur itu karena informasi yang masuk kepadanya terpotong. Ketua sidang menatap tajam ke arah Kosmas. Komandan, apa benar? Kosmas berdiri tegak, menahan emosi. Saya tidak pernah menginginkan tragedi ini. Saya tidak tahu ada warga di jalur itu. Semua keputusan saya saat itu berdasarkan laporan yang tidak lengkap. Dan, sampai hari ini, saya menyesalinya. Sangat menyesal. Suara Kosmas bergetar, tapi tegas. Ia menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir pecah. Ruangan hening sejenak. Lalu, keributan meledak di luar sidang. Para demonstran yang menyaksikan siaran langsung mulai gaduh. Ada yang marah karena mengira ini hanya alasan untuk melindungi Kosmas, tapi ada juga yang mulai ragu. Apakah selama ini mereka salah menilai? Di dalam, ketua sidang berdiskusi singkat dengan para anggota komisi. Wajah mereka serius, tegang, tapi jelas ada perubahan besar setelah rekaman diperdengarkan. Beberapa menit kemudian, ketua sidang kembali duduk tegak. Suaranya berat ketika mengumumkan. Setelah mendengarkan seluruh kesaksian dan memeriksa bukti baru yang disampaikan, sidang memutuskan, Kompol Kosmas Kajugae tetap dinyatakan bersalah secara etik karena gagal memastikan keselamatan warga dalam operasi. Namun,
Berdasarkan bukti rekaman, tanggung jawab tidak sepenuhnya ada pada dirinya. Oleh karena itu, sanksi pemecatan tidak dijatuhkan. Kompol Kosmas akan dikenai sanksi berat berupa demosi dan pembinaan khusus, tetapi ia tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Ruangan langsung riuh. Beberapa orang terperanjat, sebagian lainnya bertepuk tangan. Kamera-kamera menyorot wajah Kosmas yang terlihat basah oleh air mata. Maria, yang menonton dari layar di luar, langsung menangis haru. Namun di sisi lain, sebagian massa di luar gedung marah besar. Mereka merasa keadilan untuk Affan masih belum ditegakkan. Ini rekayasa. Mereka lindungi aparat. Affan mati sia-sia. Jangan biarkan mereka menipu kita. Suara-suara itu menggema, menciptakan gelombang kemarahan baru. Di rumahnya, Siti menonton siaran langsung itu sambil memeluk foto Affan. Matanya berkaca-kaca, dadanya bergetar hebat. Ia tidak tahu harus merasa lega karena kebenaran sebagian terungkap, atau semakin hancur karena putusan itu berarti Affan mungkin hanyalah korban dari sistem yang kacau. Affan, apakah aku harus terus marah? Atau aku harus belajar menerima? Bisiknya, suara patah penuh luka. Kosmas keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Wartawan menyerbu, mikrofon dan kamera diarahkan ke wajahnya. Komandan, apa komentar Anda tentang putusan ini? Apakah Anda merasa adil dengan sanksi yang diterima? Bagaimana perasaan Anda terhadap keluarga korban? Kosmas berhenti sejenak. Ia menatap kamera dengan mata yang masih merah. Saya tidak pernah ingin ini terjadi. Saya kehilangan nama baik, tapi keluarga Affan kehilangan nyawa yang tak tergantikan. Tidak ada yang bisa menebus itu. Saya hanya bisa berjanji, seumur hidup saya akan menanggung penyesalan ini. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan kerumunan yang masih berisik. Malam itu, berita di televisi dan media daring penuh dengan judul besar. Putusan mengejutkan, Kompol Kosmas tidak dipecat. Hanya demosi. Kebenaran rekaman radio mengubah arah sidang etik. Publik terbelah. Ada yang menilai putusan itu adil, ada yang menilai itu bukti bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Namun yang pasti, nasib Kosmas berubah total. Ia tidak lagi berada di kursi komandan. Namanya tetap tercoreng, tapi pintu untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya masih terbuka. Dan di balik semua itu, masih ada rahasia yang belum sepenuhnya terkuak. Siapa sebenarnya perwira yang memberi perintah panik di radio? Mengapa ia belum tampil di depan publik? Kosmas tahu, pertarungannya belum selesai. Sejak putusan sidang etik diumumkan, hidup Kompol Kosmas Kajugai berubah total. Ia tidak lagi menjabat sebagai danyon. Seragam kebesarannya kini tersimpan di lemari, digantikan dengan seragam dinas biasa yang ia kenakan dengan rasa getir. Hari-harinya diisi dengan tugas administratif dan pembinaan anggota di kesatuan kecil. Tak ada lagi panggilan komandan dengan penuh hormat. Namun, ia menerima semua itu tanpa keluhan. Baginya, masih bisa berdiri dengan seragam kepolisian saja sudah merupakan keajaiban. Namun bayangan tragedi Affan Kurniawan terus menghantui. Setiap malam, wajah pemuda malang itu selalu muncul dalam mimpi buruknya. Kadang Affan memandang dengan tatapan kosong, kadang dengan senyum samar, seolah ingin bertanya, "Mengapa aku harus mati, komandan?" Kosmas sering terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Maria selalu ada di sampingnya, menggenggam tangannya, menenangkan dengan suara lembut. Tapi ia tahu, luka itu tidak akan pernah hilang. Di sisi lain, hidup Siti tak pernah sama lagi. Putusan sidang yang tidak memecat Kosmas membuat sebagian masyarakat kecewa. Tapi baginya, luka bukan sekadar soal sanksi. Luka itu lebih dalam. Kehilangan suami, kehilangan sandaran hidup. Setiap kali ia melihat anak-anaknya, ia merasa dunia runtuh. Mereka bertanya polos, "Bu, ayah kapan pulang?" Dan Siti hanya bisa menahan air mata sambil memeluk mereka. Namun, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam hatinya. Amarah yang dulu membara kini berganti dengan rasa hampa.
Ia mulai menyadari bahwa terus menyalahkan Kosmas tak akan mengembalikan Affan. Suatu sore, ia duduk sendirian di teras rumah, memandang langit senja. Hatinya berbisik lirih. Mungkin ini bukan hanya salah satu orang. Mungkin ini salah sistem. Dan Affan hanyalah korban dari kekacauan itu. Air matanya jatuh. Tapi kali ini lebih tenang. Sementara itu, Bribtu Arman hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Setelah sidang, ia dipindahkan ke unit lain dengan alasan penyesuaian tugas. Namun ia tahu, keputusan itu lebih sebagai bentuk perlindungan sekaligus pembatasan. Beberapa senior sempat mendatanginya, menatap dingin, bahkan menyindir. Berani sekali kamu buka mulut di sidang. Hati-hati, dunia ini tidak selalu suka dengan kebenaran. Arman hanya bisa terdiam. Ia tahu risiko itu sejak awal, tapi hatinya lega karena setidaknya kebenaran sebagian sudah tersampaikan. Namun ada yang terus mengganjal. Suara di radio yang ia rekam itu memang bukan suara Kosmas, tapi ia tahu persis siapa pemiliknya. Seorang perwira yang saat ini masih aktif bertugas, bahkan dipromosikan setelah kasus mereda. Arman menyimpan rahasia itu rapat-rapat, karena ia sadar, membongkarnya berarti melawan arus besar yang bisa menghancurkan hidupnya. Kosmas sendiri juga tahu bahwa kasus ini belum sepenuhnya selesai. Ia mendengar desas-desus tentang perwira yang memberi perintah panik hari itu, tapi tak ada bukti yang cukup kuat untuk menyeretnya. Rekaman hanya menunjukkan suara, tanpa nama jelas. Dalam hati, Kosmas bergumul dengan dilema. Haruskah ia terus mencari kebenaran itu? Atau menerima semua sebagai takdir? Suatu malam, ia berbincang dengan Maria. Aku tahu ada orang lain yang seharusnya bertanggung jawab. Tapi kalau aku kejar, aku bisa hancur lebih parah. Mungkin keluarga kita juga ikut jadi korban. Apa aku harus diam saja? Maria menatapnya dalam-dalam. Bang, kadang diam bukan berarti kalah. Kadang diam adalah cara untuk bertahan. Tapi jangan sampai hatimu ikut mati. Kalau suatu saat kesempatan datang untuk bicara, lakukanlah. Jangan takut. Kosmas mengangguk pelan. Kata-kata Maria menenangkan, tapi juga meninggalkan beban berat. Beberapa bulan berlalu. Publik mulai melupakan kasus Affan. Media sibuk dengan isu-isu baru. Nama Kosmas perlahan tenggelam dari headline, digantikan oleh berita lain. Namun, bagi orang-orang yang terlibat langsung, luka itu tetap nyata. Siti masih berjuang membesarkan anak-anaknya. Kosmas masih berusaha menjalani hari-hari dengan seragam yang tak lagi membanggakan. Arman masih hidup dalam ketakutan, membawa rahasia yang tak bisa ia bagi. Dan di balik semua itu, perwira yang memberi perintah panik hari itu tetap melenggang bebas, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Suatu pagi, Kosmas menerima surat tanpa nama. Di dalamnya hanya ada satu kalimat. Kebenaran tidak mati. Hanya menunggu waktu untuk bangkit. Kosmas menatap surat itu lama. Hatinya bergetar, antara harapan dan ketakutan. Ia tahu, bayangan dari tragedi itu akan selalu mengikutinya. Tapi ia juga tahu, kebenaran yang terkubur tidak akan selamanya diam. Dengan suara bergetar, ia berkata pada dirinya sendiri, aku akan menunggu hari itu. Hari ketika semua terang benderang. Dan aku akan siap, apapun risikonya. Cerita berakhir dengan Kosmas duduk di teras rumahnya, menatap langit pagi yang perlahan berubah terang. Wajahnya penuh luka, tapi juga penuh tekad. Di kejauhan, suara anak-anaknya terdengar bermain riang. Maria melambaikan tangan dari dalam rumah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Kosmas tersenyum. Senyum tipis, penuh getir, tapi juga penuh harapan. Karena ia tahu, meski bayangan masa lalu tak akan pernah hilang, hidup harus terus berjalan. Dan di balik semua luka, selalu ada kemungkinan untuk menemukan cahaya.